Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang salat zuhur rahimakumullah. Judul kultum pada siang ini adalah antara toleransi dan muhasabah. Kita sebentar lagi menghadapi tahun baru 23 atau 2023, sekaligus juga menjelang tanggal 25 Desember. Biasanya sudah mulai bertebaran banner di mana-mana, di mana di dalam banner itu tertulis kata-kata selamat hari Natal dan tahun baru. Bagaimana kita seorang muslim menyikapi itu? Ini alasan yang pertama, toleransi atau tasamuh dalam bahasa Arabnya. Apakah di dalam bertoleransi dibolehkan dalam masalah akidah? Toleransi di dalam Islam adalah dalam masalah muamalah. Di dalam masalah akidah adalah memberikan kebebasan kepada pihak lain untuk meyakini apa yang mereka yakini. Dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Silahkan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Persoalan Natal adalah persoalan akidah. Karena bagi mereka ketika mengucapkan selamat hari Natal artinya selamat lahir kepada Yesus, yaitu anak Tuhan. Dulu pernah ketika MUI-nya dipimpin oleh Buya Hamka, beliau bertanya, Natal itu kan artinya selamat atas kelahiran. Yang dimaksud adalah lahirnya Yesus. Itu lahirnya Yesus sebagai Nabi Isa atau sebagai anak Tuhan? Tetapi orang-orang dewan gereja, pendeta mengatakan ini adalah selamat atas kelahiran Yesus anak Tuhan. Nah, maka sejak itulah kemudian Buya Hamka mengatakan bagi kaum mukmin haram hukumnya mengucapkan selamat hari Natal. Mengingat bagi mereka diyakini Natal itu adalah kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah emang kita wajib mengucapkan selamat hari Natal? Kan tidak. Kalau tidak mengucapkan kan juga tidak dosa, mengucapkan juga kan tidak pahala. Emang kenapa kita mesti harus mengucapkan? Biarkanlah mereka dengan hari Natalnya, biarkanlah mereka dengan keyakinannya. Kita tak perlu mengucapkan juga, tidak apa-apa. Emang kita kalau nggak mengucapkan jadi dosa terus jadi musuhan? Kan tidak. Artinya yang tidak boleh adalah kita mengganggu acara mereka. Jadi mereka merayakan Natal, dipersilakan saja. Kita tak perlu ikut campur dan tak perlu mengucapkan selamat. Diam pun tidak masalah kok. Jadi lebih baik dan lebih aman tidak mengucapkannya. Jamaah rahimakumullah, ternyata di tengah kaum mereka juga dilarang mereka mengucapkan selamat atas kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka tidak mengimani Nabi Muhammad. Dalam arti tidak cuma mengimani sebagai Rasul Allah, tetapi juga dengan ajaran-ajaran yang dibawanya. Jamaah rahimakumullah, jadi menyikapi persoalan tanggal 25 Desember, biarkanlah mereka merayakan hari Natalnya sendiri. Kita tidak perlu mengganggu dan mengusik, dan juga tidak perlu mengucapkannya karena berimbas kepada akidah. Kita bisa copot imannya alias murtad. Ini sudah disepakati ulama sedunia dari sejak zaman sahabat sampai ulama-ulama salafus soleh dan mutaakhirin. Belakangan ini saja ada kelompok tertentu yang ingin menggiring kita. Nah, itu persoalan toleransi dalam beragama, ya, dalam akidah.
Kedua, sekarang persoalan muhasabah, karena kita akan mengakhiri tahun 2022 walaupun masih ada seminggu lebih. Saudaraku seiman rahimakumullah, kita selama hidup di dunia sehari-harinya sibuk dengan segala aktivitas. Kalau kita sama-sama mau baca di dalam surat Al-Insyiqaq, surat 84, silakan nanti bisa dibuka dari ayat 1 sampai 15. Allah berfirman di sana, apabila langit telah terbelah, dan memang sudah seharusnya itu terbelah, dan langit mematuhi Allah, memang langit itu patuh kepada Allah. Dan apabila bumi memuntahkan isi perutnya sampai kosong di dalamnya, lalu meratakannya sehingga menjadi padang mahsyar, dan bumi itu patuh kepada Allah, memang yang seharusnya bumi itu patuh, maka pada hari itu manusia akan menyesali dengan apa yang telah diperbuatnya. Orang-orang munafik dan orang-orang kafir selama hidup di dunia, mereka selalu bersenang-senang. Bersenang-senang ada dua. Yang pertama, senang dengan kemaksiatan. Mereka berbuat maksiat dengan cara yang senang, baik itu korupsi, mabuk, judi, berzina, dan lain-lain. Ada juga senang-senang yang disebut lagho. Lagho itu hal-hal yang tidak berguna. Contoh, nonton bola atau main bola, jalan-jalan, mejeng, selfie, itu adalah senang-senang. Dan pertanyaannya, apakah itu haram? Tidak haram. Tetapi di dalam kaidah ilmu tauhid dan tasawuf, apabila sesuatu yang wajib ditinggalkan demi menempuh sesuatu yang mubah, jangankan yang haram, yang mubah, maka menjadi dosa, karena ada waktu yang seharusnya dikonsentrasikan dengan sungguh-sungguh untuk mempelajari Quran, hadis, tauhid, fikih, tasawuf. Sementara kita sudah terlanjur menyia-nyiakan umur, dalam arti sejak kecil semestinya kita fokus belajar agama dengan sungguh-sungguh, tetapi kita sudah banyak dihabiskan untuk bermain. Lalu sekolah umum tanpa mempedulikan Quran hadis. Setelah dewasa baru kita mau belajar. Harusnya kita sekarang kejar paket. Belajar agama dengan sungguh-sungguh. Setiap hari kita siapkan waktu, buka Quran, buka hadis, kemudian hadir di depan ulama untuk mendengarkan dan bertanya, supaya kita paham tentang ajaran agama. Kok malah kita buang waktu dengan nonton bola berjam-jam, mancing berjam-jam, jalan-jalan berjam-jam. Itu kalaupun dilakukannya sesekali dalam sebulan gak masalah. Ini kan hampir tiap hari waktu kita lalai dari Al-Quran, As-Sunnah, duduk di depan ulama, tapi sehari-harinya ya dihabiskan buat televisi dan jalan-jalan atau selfiean. Ini yang menjadi kemudian berubah menjadi haram. Nah, oleh karena itu setelah itu Allah memberitahukan dalam ayat 15-nya, bala inna rabbahu kana bihi basiro. Jangan begitu. Sesungguhnya Allah melihat dan mengawasi apapun yang kamu lakukan. Makna tafsirnya, Allah melihat semua tindak tanduk kita, sifat kita, perbuatan kita, tidak cuma dilihat, dicatat. Tidak cuma dicatat, nanti di hari kiamat akan dibacakan alias dihisab. Tidak cuma dibaca, tapi akan dibalas. Maka pada ayat-ayat sebelumnya, barang siapa yang menerima buku catatannya dari tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah dan dikumpulkan dengan keluarganya dan kaumnya dalam keadaan bergembira, yang dimaksud masuk surga. Dan mereka yang menerima buku catatannya dari belakang punggungnya, riwayat yang lain atau ayat yang lain mengatakan dari sisi kirinya, ayat yang lain mengatakan dari belakang punggungnya, maka tiba-tiba mereka berteriak, celakalah aku. Dan mereka akan dikembalikan dengan keluarga dan kaumnya yang dulu bersenang-senang di dunia dalam keadaan lalai kepada Allah, dan mereka tidak yakin bahwa setelah hidup di dunia itu akan ada akhirat, akan dihidupkan kembali, akan dibalas oleh Allah, akan kembali kepada Allah. Mereka tidak yakin, mati ya sudah selesai, hidup ini cuma masa waktu sudah kiamat, mati kiamat ya sudah selesai, tidak ada lagi. Ternyata dibangkitkan, dihidupkan, dibalas di hari kiamat, kembali kepada Allah, barulah mereka menyesal.
Dalam ayat yang lain mereka mengangkat tangannya memegang di belakang tengkuknya sebagai bukti penyesalan. Mereka berkumpul dengan kaumnya dalam keadaan berduka dan tersiksa. Naudzubillah summa naudzubillah. Sekarang pertanyaannya, dalam tafsir-tafsir banyak, hai manusia, kata Buya Hamka, kau sekarang dikasih kesempatan sebentar di dunia ini. Jangan kau sia-siakan waktumu yang sebentar ini dengan asal berbuat, asal main-main, asal senang-senang. Perhatikanlah semua perbuatanmu, dan yang singkat ini, yang disebut dengan kejar paket tadi, semua dicatat oleh Allah. Semua akan dibalas oleh Allah, dan tujuan hidup kita bukan di sini. Ini cuma disediakan Allah sebagai alat untuk bercocok tanam, ladang untuk beramal dan berusaha. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Maka gunakanlah waktu yang singkat ini, jangan disia-siakan untuk menyiapkan bekal terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang yang beriman, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya di hari kemarin di dunia, yang maksud untuk persiapan hari esok, yaitu bekal hari kiamat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengawasi apapun yang kamu kerjakan. Quran surat 59 Al-Hasyr ayat 18. Jadi kita akan, daripada nanti menyesal di hari kiamat, ya Allah kenapa dulu saya buang-buang waktu hanya buat senang-senang. Bukan Islam melarang senang, ini adalah salah paham. Karena orang yang digiring oleh bisikan setan dan kaum orientalis, seolah-olah udahlah gak usah ikut ajaran Islam, jangan Islam-Islam banget, fanatik. Kenapa Islam melarang ini, melarang itu, banyak banget larangan. Padahal kalau kita sama-sama mau jujur, antara Islam sama tradisi, yang banyak pantangan dan larangannya adalah tradisi. Islam nikah saja hari apa saja boleh, dengan calon siapa saja juga boleh, yang penting beriman. Tapi jauh tradisi, nggak boleh hari ini, nggak boleh jam sekian, nggak boleh menghadap ke sono, nggak boleh pada waktu peristiwa orang tuanya meninggal dan lain sebagainya, dan harus nginjek ini, dan harus nyebar ini. Banyak sekali, kalau enggak pantangan-pantangannya banyak. Islam mah tidak ada pantangan macam-macam kecuali yang dilarang oleh Allah. Kemudian kalau ada bisikan bahwa katanya Islam agama yang ribet dan susah, banyak larangan, sebenarnya jumlah larangan dengan jumlah perintah itu sama. Karena yang diperintah itu sama dengan yang dilarang, yang dilarang itu sama dengan diperintah. Sholat itu diperintah, perintah untuk dikerjakan, tapi sholat juga dilarang, dilarang untuk ditinggalkan. Mabuk itu dilarang, dilarang untuk dilakukan, tapi mabuk juga diperintah, diperintah untuk ditinggalkan. Jadi jumlah perintah dan larangan itu sama. Apa yang dilarang maka akan menjadi kebalikannya, menjadi diwajib, menjadi perintah. Apa yang diperintah kebalikannya menjadi dilarang, maka jumlahnya sama. Itu setan menggiring kita supaya menjauhi ajaran Islam dengan cara fanatik atau alasannya. Kalau dibilang fanatik, setiap kita tuh fanatik. Wah, Islam tuh wajib fanatik, cuman fanatiknya Islam kepada Allah dan Rasul. Kalau orang yang tidak Islam banget, ya artinya tidak fanatik, atau orang di luar Islam, atau orang munafik, atau orang yang katanya udahlah saya nggak mau nggak fanatik, ternyata dia fanatik sama dangdut, sama Quran hadis nggak fanatik, sama pengajian nggak fanatik, sama dangdut sama nyawer fanatik. Bedanya dengan kita fanatiknya sama pengajian, dia fanatiknya sama dangdut. Kita fanatiknya sama duduk di depan kiai, dengerin sama membaca Al-Quran, sholawat. Mereka fanatiknya duduk di depan TV, nonton bola. Sama-sama fanatik, cuman beda tempat aja, beda posisi saja. Kita fanatiknya membuka Al-Quran, mereka fanatiknya memegang joran di pinggir kali. Sama-sama fanatik. Jadi jangan kita mudah dibohongi oleh bisikan setan. Kita sering tidak sadar di dalam diri kita itu ada bisikan negatif, ada bisikan positif. Bisikan negatif itu datangnya dari nafsu dan setan. Bisikan baik itu datangnya dari iman, akal, dan malaikat. Cuman tergantung, kalau imannya ditempa dengan ilmu tauhid, maka bisikan yang akan memakan atau termakan bisikannya oleh hati adalah bisikan dari malaikat.
Tetapi kalau tidak ditempa hatinya dengan keimanan, maka bisikan yang diterima adalah bisikannya setan. Saudaraku seiman rahimakumullah, sebenarnya senang itu bisa menjadi ibadah. Makan itu senang, tapi makan bisa jadi ibadah. Satu, ikutin makan. Satu, niatnya karena ingin membentuk energi atau mengisi kalori di dalam tubuh supaya bisa tegak punggungnya buat sholat. Yang kedua, cara makannya dengan baca bismillah dengan tangan kanan. Lalu yang ketiga, makanannya harus halal. Yang keempat, kita jangan kekenyangan. Yang kelima, ingat orang yang kelaparan kita bagi. Itu menjadi makannya senang dan ibadah. Begitu seterusnya, olahraga jangan melalaikan sholat dan ngaji di waktu yang memang benar-benar kita tidak mengganggu jamnya sholat, jamnya ngaji. Lalu ya karena ada juga orang sholat sampai orang main bola sampai nggak sholat ada, main bola sampai nggak ngaji ada. Kemudian setelah itu juga baca doa dan jangan berlebihan, jangan mendatangkan permusuhan, tapi betul-betul karena persaudaraan. Jangan kesenggol kakinya sedikit, marah, kalah, marah jadi musuhan. Ini kan namanya permainan senang tapi bikin dosa. Saudaraku seiman rahimakumullah, jadi Islam tidak melarang kesenangan sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan syariat, lalu dikemas dengan niat yang baik, dengan cara yang benar, maka kesenangan itu menjadi ladang ibadah. Sebaliknya kesenangan kalau salah niat, salah cara, maka menjadi sebuah kemaksiatan dan dosa. Dan ingat, setiap detik yang kita lalui, setiap gerak yang kita kerjakan, setiap ucapan yang kita lontarkan dari lidah kita tercatat oleh malaikat yang nanti akan dibaca di hari kiamat. Oleh karena itu perhatikanlah, yang dimaksud akhir tahun di sini memang secara tahun miladiah, secara kalender ini tahun 2022, tetapi dalam maksud ajaran tauhid adalah menghabiskan waktu, adalah mengakhiri umur. Artinya kalau hari akan berakhir dengan tahun, ya kita umur juga akan berakhir dengan kematian. Tetapi ingat, ini besok kita mati yang kedua. Hidup saat ini hidup yang pertama. Kita mati yang pertama sudah. Alam ruh sebelum diciptakannya, sebelum kita dilahirkannya ke dunia, ruh kita sudah ada, cuman jasad belum dicipta. Ketika ruh tanpa jasad disebut dengan mati. Ketika disatukannya ruh dengan jasad disebut hidup. Sekarang ini kita hidup yang pertama, kematian pertama sudah. Nanti dipisahkan kembali ruh kita dengan jasad kita, itu namanya kematian yang kedua. Dan nanti kita akan disatukan kembali di hari kiamat, ruh dengan jasad kita. Dan itu adalah hidup yang sesungguhnya. Orang yang beriman fokusnya adalah pada kehidupan yang sesungguhnya, pada kehidupan yang kedua. Yang saya maksud bukan sekarang tidak fokus, sekarang fokusnya untuk menyiapkan bekal untuk kehidupan yang sesungguhnya yang kedua. Artinya setiap yang dilakukannya pikirkan, ini boleh atau tidak menurut syariat, ini halal atau haram, ini membawa dampak negatif dan buruk di akhirat atau bawa manfaat di akhirat. Maka orang yang beriman selalu berhati-hati. Wahai orang yang beriman, berhati-hatilah. Hendaklah setiap diri memperhatikan setiap yang diperbuatnya di hari ini di dunia untuk bekal besok di hari kiamat. Tadi surat Al-Hasr ayat 18. Semoga tausiah yang singkat ini menjadi satu bahan renungan yang mendalam, membekali kita untuk besok lebih baik dan lebih baik, sehingga saat kita meninggal dunia nanti tidak menyesal. Sekian, lebih kurang maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.